Aku rela diselingkuhi suamiku berkali-kali demi kehidupan anakku terjamin. Tak kusangka setelah anakku dewasa dan sukses ia melakukan hal ini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, duduk di tepi jendela kamar, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di luar, angin berembus pelan, membuat tirai jendelaku sedikit bergoyang. Heningnya malam justru terasa menyesakkan. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan hati yang terasa hampa. Sudah 3 hari Mas Rama tidak pulang. Seharusnya aku marah, seharusnya aku menangis, tapi tidak. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Di sudut kamar, jam dinding berdetak pelan, mengiringi pikiranku yang mengembara ke masa lalu. Aku masih ingat bagaimana dulu Mas Rama selalu pulang tepat waktu, membawa senyuman hangat dan pelukan penuh kasih. Kami dulu adalah keluarga yang bahagia. Tapi itu semua berubah ketika bisnisnya jatuh. Sejak saat itu, Mas Rama bukan lagi pria yang kukenal. Ia semakin sering pulang larut malam, semakin sering marah-marah tanpa alasan, dan yang paling menyakitkan, semakin sering menghilang. Aku tahu di mana dia berada. Wanita itu, entah sudah yang keberapa kali dia mengkhianatiku, dan aku hanya bisa diam. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan gelombang emosi yang tiba-tiba muncul. Dulu, aku pernah melabrak salah satu wanita itu, berharap Mas Rama akan sadar dan kembali. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan dinginnya. Aku lelah, Dinda, katanya waktu itu. Seolah semua yang terjadi adalah salahku. Aku mengalihkan pandangan ke ranjang kecil di pojok kamar. Manggala, anak kami, tertidur pulas. Napasnya teratur, wajahnya damai. Aku mendekat, menyelimutinya dengan hati-hati agar ia tidak kedinginan. Nak, ibu janji akan selalu melindungimu, bisikku. Aku tahu, aku harus kuat. Aku tidak bisa meninggalkan Mas Rama, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku harus memastikan Manggala tumbuh tanpa kekurangan. Jika aku pergi, bagaimana dengan masa depannya? Bagaimana dengan sekolahnya? Aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada orang tua yang bisa membantuku. Tidak ada saudara yang bisa kuandalkan. Aku benar-benar sendiri. Malam semakin larut, tapi mataku tetap terbuka. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan selamanya begini? Terjebak dalam pernikahan yang penuh luka? Aku menggenggam ujung selimut, mencoba menghangatkan tubuhku yang terasa dingin. Aku ingin percaya bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Aku ingin percaya bahwa pengorbananku ini tidak akan sia-sia. Di luar sana, langit masih bertabur bintang. Aku berharap, di antara jutaan cahaya itu, ada satu yang bisa mengantarkanku menuju masa depan yang lebih baik. Saat pertama kali aku mengetahui pengkhianatan Mas Rama, hatiku terasa remuk. Aku pernah berpikir untuk pergi, meninggalkan semuanya, membawa Manggala dan memulai hidup baru tanpa pria yang sudah menghancurkan kepercayaanku. Namun, kenyataan tidak semudah itu. Aku tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya simpanan uang yang cukup, dan lebih dari segalanya, aku tidak ingin Manggala hidup dalam ketidakpastian. Aku ingat malam itu, ketika aku duduk sendirian di meja makan, menatap piring yang masih penuh dengan makanan yang sudah mulai dingin. Manggala sudah tertidur di kamarnya, dan rumah ini terasa begitu sepi. Aku menggenggam kedua tanganku erat-erat, mencoba menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Jika aku pergi, aku harus kemana? Bagaimana aku bisa memberi Manggala kehidupan yang layak? Aku ingin berteriak, tapi apa gunanya? Tidak ada yang akan mendengar, tidak ada yang akan peduli. Pikiranku melayang ke hari-hari pertama setelah bisnis Mas Rama bangkrut. Awalnya, dia masih berusaha tegar, mencoba mencari cara untuk bangkit kembali.
Aku selalu berada di sisinya, menyemangatinya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi seiring waktu, kepercayaan dirinya terkikis. Dia menjadi pria yang berbeda, lebih pemarah, lebih tertutup, dan yang paling menyakitkan, lebih sering menghilang. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin berat. Aku mulai menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa mengubah Mas Rama. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Tapi aku juga punya pilihan. Aku bisa memilih untuk menyerah dan pergi, atau aku bisa bertahan demi Manggala. Aku menatap wajah anakku yang tertidur lelap malam itu. Jari-jarinya yang mungil menggenggam selimutnya erat-erat. Aku menyentuh pipinya dengan lembut, merasakan hangatnya kulitnya di ujung jariku. Aku tidak bisa membiarkan dia kehilangan segalanya, bisikku pada diri sendiri. Manggala masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang terjadi. Baginya, ayah adalah sosok yang kuat, seseorang yang dia kagumi. Aku tidak ingin menghancurkan gambaran itu untuknya. Jika aku pergi, jika aku membawa Manggala menjauh dari ayahnya, apa yang akan terjadi pada anakku? Apakah dia akan tumbuh dengan kebencian di hatinya? Aku tidak ingin dia merasakan pahitnya kehilangan keluarga sejak dini. Jadi, aku memilih untuk bertahan. Aku memilih untuk menelan semua luka, menutupi semua rasa sakit, dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku rela dihianati. Aku rela diperlakukan seperti bayangan, selama Manggala bisa tetap memiliki rumah yang utuh, selama dia bisa makan dengan layak, sekolah dengan tenang, dan tumbuh tanpa kekhawatiran. Keputusan ini bukan keputusan yang mudah. Setiap hari aku harus bangun dengan kesadaran bahwa aku berbagi rumah dengan seorang pria yang tidak lagi mencintaiku. Setiap malam aku tidur sendirian, bertanya-tanya apakah dia sedang bersama wanita lain. Apakah dia masih ingat bahwa dia punya istri dan anak di rumah? Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Aku tahu, ada banyak wanita di luar sana yang mungkin akan berkata bahwa aku bodoh. Bahwa aku seharusnya pergi dan memperjuangkan harga diriku. Tapi bagi seorang ibu, harga diri seringkali menjadi hal terakhir yang dipikirkan. Yang terpenting adalah anak. Aku bisa menahan rasa sakit, aku bisa menelan semua kepedihan, asalkan Manggala tetap bisa tersenyum. Malam itu, aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku akan bertahan, tapi bukan berarti aku akan membiarkan diriku hancur. Aku akan menemukan cara untuk mandiri, aku akan mencari cara untuk perlahan-lahan membangun hidupku sendiri. Aku tidak akan selamanya bergantung pada Mas Rama. Suatu hari nanti, jika saatnya tiba, aku akan siap melepaskan semuanya. Tapi untuk sekarang, aku harus tetap di sini. Aku harus bertahan. Demi Manggala. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, dan tanpa kusadari, tahun demi tahun telah bergulir. Aku masih di sini, masih bertahan dalam rumah yang sudah lama kehilangan kehangatannya. Satu-satunya cahaya dalam hidupku adalah Manggala. Anakku tumbuh menjadi bocah yang cerdas dan penuh semangat. Setiap kali dia pulang dengan nilai ujian yang sempurna atau menunjukkan hasil karyanya di sekolah, aku merasa semua pengorbananku tidak sia-sia. Namun, bertahan dalam pernikahan yang rapuh ini tidaklah mudah. Mas Rama semakin jarang pulang. Ketika dia pulang pun, kehadirannya hanya seperti bayangan. Diam, dingin, dan acuh tak acuh. Kadang aku mencoba berbicara dengannya, berharap menemukan sisa-sisa pria yang dulu pernah kucintai, tetapi yang kudapat hanyalah jawaban singkat atau bahkan diam yang menusuk. Aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa selamanya mengandalkan Mas Rama untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Meskipun dia masih memberi uang, jumlahnya semakin sedikit, dan seringkali datang terlambat. Ada saat-saat ketika aku harus mengatur ulang menu makanan kami agar uang belanja cukup hingga akhir bulan. Aku belajar untuk lebih hemat, menyesuaikan kebutuhan dengan pemasukan yang tidak menentu.
Aku bahkan mulai mencari cara agar bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Awalnya, aku mencoba menerima pesanan jahitan kecil-kecilan. Hanya pekerjaan sederhana, memperbaiki pakaian sobek, mengecilkan baju, atau menjahit seragam sekolah. Aku melakukan semuanya di malam hari, setelah Manggala tertidur, ketika kesunyian rumah memberiku ruang untuk berpikir dan bekerja. Tidak banyak yang tahu, tapi ada malam-malam ketika aku menangis dalam diam, bukan karena lelah, tetapi karena merasa begitu sendirian. Meskipun begitu, aku tidak pernah membiarkan kesedihanku terlihat di depan Manggala. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapannya, memastikan dia pergi ke sekolah dengan pakaian rapi dan perut kenyang. Aku tidak ingin dia tahu betapa berat beban yang kupikul. Aku ingin dia hanya fokus pada pendidikannya, tanpa harus memikirkan masalah orang dewasa. Saat Manggala duduk di bangku sekolah dasar, aku semakin sadar bahwa pendidikan adalah hal terpenting yang bisa kuberikan padanya. Aku rela mengorbankan apapun agar dia bisa terus belajar tanpa hambatan. Ada kalanya aku harus menahan keinginan untuk membeli sesuatu untuk diriku sendiri, agar bisa membayar uang sekolahnya tepat waktu. Aku bahkan pernah menjual cincin pernikahanku, bukan karena aku membenci Mas Rama, tetapi karena cincin itu sudah kehilangan maknanya. Suatu hari, Manggala pulang dengan wajah berbinar. "Ibu, aku juara kelas lagi," katanya sambil menyerahkan rapor dengan nilai sempurna. Aku tersenyum lebar dan memeluknya erat. "Ibu bangga sekali padamu, Nak," bisikku. Aku ingin menangis, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Aku merasa semua pengorbananku mulai membuahkan hasil. Namun, kebahagiaan itu selalu dibayangi oleh kehadiran Mas Rama yang semakin jauh. Aku tidak tahu apakah dia sadar akan pertumbuhan anaknya atau peduli dengan pencapaian Manggala. Setiap kali aku mencoba menceritakan sesuatu tentang putranya, dia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Ada suatu malam ketika aku dan Manggala sedang makan malam berdua di meja makan. Piring ketiga tetap kosong. Kursi Mas Rama tetap tak tersentuh. Manggala menatap piring itu dengan ekspresi yang sulit kuartikan. "Ibu," katanya pelan, "kenapa ayah tidak pernah makan bersama kita lagi?" Aku terdiam, merasakan dadaku sesak. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi aku tidak ingin menghancurkan kepolosannya terlalu cepat. Aku mengusap kepalanya lembut. "Ayah sibuk, Nak. Dia bekerja keras untuk kita," jawabku dengan suara yang kugunakan untuk meyakinkan diriku sendiri. Manggala mengangguk, tapi aku tahu dia tidak benar-benar puas dengan jawabanku. Aku bisa melihat pertanyaan-pertanyaan di matanya, tapi dia tidak mengucapkannya. Saat itu, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Cepat atau lambat, dia akan tahu kebenarannya. Malam itu, setelah Manggala tidur, aku duduk sendirian di depan mesin jahitku. Aku menatap tumpukan kain yang harus kuselesaikan, tetapi pikiranku melayang jauh. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa menyembunyikan kenyataan ini darinya? Sampai kapan aku bisa terus bertahan? Aku tahu satu hal pasti, aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap kuat. Karena aku tidak hanya bertarung untuk diriku sendiri, aku bertarung untuk Manggala, untuk masa depannya, untuk memastikan bahwa suatu hari nanti, dia tidak akan mengalami penderitaan yang sama seperti yang kualami. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih berat, tapi aku siap. Aku harus siap. Malam itu, setelah makan malam, aku sedang mencuci piring di dapur ketika suara langkah kaki kecil terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat Manggala berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh tanda tanya. Matanya yang bulat dan jernih menatapku lekat-lekat, seolah-olah mencoba mencari sesuatu di dalam diriku yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Ibu," panggilnya pelan, suaranya terdengar ragu. Aku meletakkan piring terakhir dan mengeringkan tanganku dengan cepat sebelum berjongkok agar sejajar dengannya. "Ada apa, Nak?" tanyaku lembut.
Manggala menggigit bibirnya sebentar. Ragu-ragu apakah dia harus melanjutkan pertanyaannya. Namun, akhirnya dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Kenapa ayah jarang pulang?" Pertanyaannya seperti pisau yang langsung menembus dadaku. Aku terdiam sejenak, mencoba mengatur napas agar tidak terlihat goyah. Aku sudah menduga bahwa pertanyaan ini akan muncul suatu hari nanti, tetapi aku tidak pernah benar-benar siap untuk menjawabnya. Aku harus memilih kata-kataku dengan hati-hati. Aku tersenyum, berusaha membuat ekspresi wajahku tetap tenang. "Ayah sibuk bekerja, Nak," jawabku, mengusap rambutnya dengan lembut. "Dia ingin kamu bisa sekolah dengan baik dan punya masa depan yang cerah." Manggala tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Aku bisa melihat bahwa dia tidak sepenuhnya puas dengan jawabanku. Tetapi dia juga terlalu muda untuk memahami kebenaran yang lebih menyakitkan. "Kenapa ayah tidak pernah mengantarku ke sekolah?" Lanjutnya, suaranya lebih pelan, seolah-olah dia takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Aku tersenyum lagi, kali ini dengan lebih banyak usaha. "Ayah harus berangkat lebih pagi untuk bekerja, sayang. Tapi dia selalu memikirkanmu." Aku tahu kata-kata itu hanyalah kebohongan kecil yang kubuat untuk melindungi hatinya. Manggala mengangguk perlahan, tetapi aku bisa merasakan kegelisahan dalam dirinya. Dia anak yang cerdas. Dia mungkin belum mengerti sepenuhnya, tetapi dia pasti sudah mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, setelah Manggala kembali ke kamarnya, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponsel yang tergeletak di meja. Aku bisa saja menelepon Mas Rama, bertanya di mana dia berada, memintanya untuk pulang dan menghabiskan waktu bersama anaknya. Tapi aku tahu jawabannya. Aku tahu bahwa dia tidak akan menjawab, atau jikapun menjawab, dia akan memberikan alasan yang sama seperti sebelumnya. "Aku sibuk." Aku menghela napas panjang. Ada perasaan sakit yang menyesakkan dadaku, tetapi aku menelannya kembali. Aku sudah terlalu sering merasa sakit, hingga kini rasanya sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan dari Mas Rama, tetapi aku tahu itu tidak ada gunanya. Aku memikirkan Manggala, anak kecil yang polos dan tidak tahu apa-apa tentang kenyataan yang sesungguhnya. Aku tidak ingin dia tumbuh dengan kebencian terhadap ayahnya. Aku tidak ingin dia kehilangan figur seorang ayah hanya karena kesalahan Mas Rama. Itulah sebabnya aku memilih untuk tetap diam, untuk menyembunyikan kebenaran darinya sampai waktu yang tepat tiba. Namun, setiap malam ketika aku menatap wajah Manggala yang tertidur lelap, aku tidak bisa menahan pertanyaan yang terus bergema di kepalaku. Sampai kapan aku bisa menyembunyikan ini? Aku tahu suatu hari nanti, dia akan mengetahui semuanya. Dan pada saat itu, aku hanya bisa berharap bahwa dia akan cukup kuat untuk menerima kenyataan. Hari itu adalah hari yang akan selalu kuingat. Hari di mana segalanya berubah. Manggala, yang selama ini kupikir masih terlalu muda untuk memahami kompleksitas rumah tangga kami, akhirnya menemukan sendiri kebenaran yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Manggala baru saja berusia 16 tahun. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, penuh semangat, dan selalu ingin tahu. Aku selalu berusaha menjaganya dari kenyataan pahit yang kusembunyikan, memastikan bahwa ia hanya fokus pada pendidikannya, pada masa depannya. Tapi aku lupa bahwa kehidupan memiliki caranya sendiri untuk mengungkap kebenaran, bahkan tanpa aku mengizinkannya. Sore itu, aku sedang merapikan rumah ketika ponselku berbunyi. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku mengernyitkan dahi, ragu untuk mengangkatnya, tetapi firasatku mengatakan bahwa aku harus melakukannya. "Ibu," suara Manggala terdengar di ujung telepon. Napasnya terdengar tersengal. Aku langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Nak? Kamu di mana?" tanyaku, berusaha menenangkan diri. "Aku di kafe dekat sekolah. Aku melihat ayah dengan wanita lain," katanya pelan,
tetapi penuh kemarahan yang terpendam. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku menutup mata sejenak, mencoba mengendalikan emosi yang tiba-tiba membanjiri dadaku. Jadi, akhirnya, hari ini tiba juga. Hari di mana anakku mengetahui kebenaran yang selama ini kusembunyikan darinya. Aku pulang sekarang, katanya cepat sebelum menutup telepon, tidak menunggu jawaban dariku. Aku berdiri terpaku, ponsel masih tergenggam erat di tanganku. Aku ingin menangis, tetapi air mata sepertinya sudah habis. Aku sudah bersiap untuk hari ini, tetapi saat kenyataan datang, aku tetap tidak tahu harus bagaimana. Beberapa menit kemudian, suara pintu depan terbuka keras. Manggala masuk dengan wajah merah padam, napasnya memburu. Aku bisa melihat emosi yang bergolak di dalam dirinya, bagaimana rahangnya mengeras, bagaimana matanya berkilat dengan amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Ibu," katanya, suaranya bergetar. "Kenapa ibu tidak pernah bilang? Kenapa ibu membiarkan aku percaya bahwa ayah adalah orang baik?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sebelum menjawab. "Ibu hanya ingin kamu tetap fokus pada pendidikanmu, Nak. Ibu tidak ingin kamu tumbuh dengan kebencian di hatimu." Manggala tertawa kecil, tetapi tawanya penuh kepahitan. "Fokus? Ibu pikir aku bisa fokus setelah tahu bahwa ayah sudah mengkhianati kita selama ini? Bahwa dia lebih memilih wanita lain daripada kita?" Aku melangkah mendekatinya, mencoba meraih tangannya, tetapi dia mundur selangkah. Dadaku terasa sesak. Aku ingin memeluknya, menenangkannya, tetapi aku tahu saat ini dia membutuhkan ruang untuk memahami segalanya. "Aku tidak butuh ayah, Bu," katanya lirih, suaranya lebih tenang, tetapi dengan kepastian yang mengiris hatiku. "Aku hanya butuh ibu." Mataku panas mendengar kata-kata itu. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin menjelaskan semuanya, tetapi aku tahu ini bukan saatnya. Jadi aku hanya melakukan satu hal yang bisa kulakukan. Aku merentangkan tanganku, menawarkan pelukan. Manggala menatapku sejenak, ragu-ragu, tetapi akhirnya dia melangkah maju dan membenamkan wajahnya di bahuku. Aku merasakan tubuhnya bergetar, napasnya berat. Aku tahu dia sedang menangis meskipun dia tidak mengeluarkan suara. Aku mengusap punggungnya dengan lembut, menahan air mataku sendiri. "Ibu selalu ada untukmu, Nak. Selalu," bisikku. Saat itu, aku tahu bahwa sesuatu dalam diri Manggala telah berubah. Aku bisa merasakannya dalam cara dia memelukku, dalam cara dia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya melepaskan pelukannya dan menatapku dengan mata yang penuh tekad. "Aku akan sukses, Bu," katanya pelan tetapi penuh kepastian. "Aku akan membuat ibu bangga. Aku akan membuktikan bahwa kita tidak butuh ayah untuk bisa bahagia." Aku tersenyum, meskipun hatiku masih terasa berat. "Ibu sudah bangga padamu, Nak. Sejak dulu, sekarang, dan selamanya." Hari itu adalah hari di mana Manggala kehilangan kepercayaannya pada ayahnya, tetapi juga hari di mana dia menemukan tekad yang akan membawanya menuju masa depan yang lebih cerah. Aku tahu, jalannya masih panjang. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, kami akan baik-baik saja. Setelah mengetahui kebenaran tentang ayahnya, Manggala bukan lagi anak yang sama. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Matanya yang dulu penuh keceriaan kini menyimpan api yang berbeda. Bukan api kemarahan, tetapi api tekad yang membara. Dulu, dia belajar dengan rajin karena dia ingin menjadi anak yang membanggakan. Tapi sekarang, belajarnya berubah menjadi perjuangan. Setiap buku yang ia baca, setiap latihan soal yang ia kerjakan, semuanya bukan lagi sekadar tugas sekolah. Itu adalah senjatanya. Senjata untuk membuktikan sesuatu, bahwa dia tidak akan pernah menjadi seperti ayahnya, bahwa dia dan aku bisa bertahan dan sukses tanpa kehadiran pria itu.
Aku bisa melihat perubahan itu dalam cara dia berbicara. Jika sebelumnya dia selalu menyebut "ayah" dalam ceritanya, kini kata itu menghilang. Saat dia menceritakan mimpinya, hanya aku yang ada di dalamnya. "Bu, aku ingin kuliah di luar negeri. Aku ingin ibu melihat aku sukses dengan mata kepala sendiri," katanya suatu malam sambil mengerjakan tugas sekolah di ruang tamu. Aku tersenyum, meskipun hatiku masih terasa berat mengingat alasan di balik tekadnya itu. "Ibu yakin kamu bisa, Nak? Ibu selalu percaya padamu," kataku sambil mengusap rambutnya. Namun, aku juga tahu bahwa semangat seperti ini bisa menjadi pedang bermata dua. Aku takut bahwa di balik tekadnya, tersimpan luka yang belum benar-benar sembuh. Aku takut dia menyimpan kebencian yang terlalu dalam terhadap ayahnya. Suatu hari, aku memergokinya duduk diam di balkon kamar, menatap langit sore dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Aku mendekatinya, duduk di sampingnya, dan menunggu. Aku tahu ada sesuatu yang ingin dia katakan. "Ibu," katanya pelan, tanpa menoleh. "Menurut ibu, kalau seseorang menyakiti kita, kita harus memaafkan mereka." Aku terdiam sejenak, mencoba menyusun jawaban yang tepat. Memaafkan itu bukan tentang membenarkan apa yang mereka lakukan, Nak, tapi tentang membebaskan diri kita dari beban yang mereka tinggalkan. Dia mengangguk pelan, tetapi aku bisa melihat bahwa kata-kataku belum sepenuhnya meresap dalam dirinya. Aku tahu, untuk saat ini, dia belum siap untuk memaafkan. Dan aku tidak akan memaksanya. Sejak saat itu, semangatnya semakin membara. Dia mulai tidur lebih larut untuk belajar, bangun lebih pagi untuk membaca buku. Guru-gurunya mulai memperhatikan perubahan itu. Bahkan kepala sekolahnya pernah memanggilku untuk berbicara tentang prestasi luar biasanya. "Bu Dinda, anak ibu luar biasa," kata kepala sekolah dengan senyum bangga. "Dia selalu menjadi yang terbaik dalam setiap ujian. Kami melihat potensi besar dalam dirinya." Aku tersenyum haru, tetapi di dalam hati, aku ingin menangis. Aku tahu bahwa semua ini bukan hanya tentang prestasi. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, perjuangannya untuk membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Manggala tidak hanya unggul dalam akademik. Dia juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dia bergabung dalam organisasi siswa, mengikuti lomba-lomba debat, bahkan belajar bahasa asing dengan tekun. Setiap detik waktunya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Namun, aku juga melihat bahwa dia menghindari satu hal, ayahnya. Jika dulu dia masih bertanya tentang Mas Rama, kini dia seolah menghapusnya dari hidupnya. Dia tidak pernah bertanya kemana ayahnya pergi, tidak pernah peduli apakah Mas Rama pulang atau tidak. Aku pernah mencoba membicarakan hal itu dengannya. "Nak, apa kamu tidak ingin berbicara dengan ayah?" tanyaku hati-hati suatu malam. Dia hanya menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. "Untuk apa, Bu? Dia bukan bagian dari rencana masa depan aku." Jawabannya membuatku terdiam lama. Aku tidak tahu apakah aku harus senang karena dia sudah cukup kuat untuk melanjutkan hidupnya, atau sedih karena dia sudah benar-benar menghapus sosok ayahnya dari hatinya. Tetapi satu hal yang pasti, Manggala sedang menuju sesuatu yang besar. Dan aku, sebagai ibunya, akan selalu ada di sisinya, mendukungnya, memastikan bahwa dia mencapai mimpinya dengan cara yang benar. Aku hanya bisa berharap bahwa di balik semua tekad dan ambisinya, dia masih menyisakan ruang untuk kebahagiaan sejati, bukan hanya pelarian dari luka yang ia pendam. Hari itu adalah salah satu hari paling emosional dalam hidupku. Aku berdiri di bandara, menatap anak laki-lakiku yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa, siap menggapai impian besarnya. Manggala baru saja mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di luar negeri. Sesuatu yang selama ini ia perjuangkan dengan tekad dan kerja keras yang luar biasa. Aku seharusnya bangga, dan memang aku bangga,
Tetapi di dalam hatiku juga ada kesedihan yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Saat aku melihatnya berdiri di hadapanku dengan koper besar di sisinya, aku teringat bagaimana dia dulu hanyalah anak kecil yang selalu berlari ke pelukanku setiap kali pulang sekolah. Aku masih ingat bagaimana dia dulu meminta bantuanku mengerjakan PR. Bagaimana dia tidur di pangkuanku ketika kelelahan membaca buku-buku pelajaran yang berat. Dan sekarang, dia berdiri tegap, lebih tinggi dariku, dengan sorot mata yang penuh keyakinan. "Ibu," katanya, suaranya tenang tetapi penuh emosi. "Aku akan pergi, tapi aku janji, ini bukan perpisahan. Aku akan selalu kembali ke ibu." Aku tersenyum. Meskipun mataku mulai terasa panas. Aku mengangguk, menggenggam tangannya erat. "Ibu tahu, Nak, ibu tidak pernah ragu padamu." Sejak kecil, Manggala memang selalu memiliki mimpi besar. Dia ingin keluar dari bayang-bayang masa lalunya, membangun masa depan yang lebih baik, dan membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun, terutama ayahnya. Beasiswa ini bukan hanya tiket menuju pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga simbol dari kebebasannya, bukti bahwa semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Namun, ada satu hal yang membuat hatiku terluka. Mas Rama bahkan tidak datang untuk mengantarnya. Aku tahu bahwa Manggala tidak mengharapkan apapun dari ayahnya, tetapi sebagai seorang ibu, aku masih berharap bahwa di saat-saat seperti ini, Mas Rama akan menyadari betapa berharganya anaknya. Tapi harapan itu sia-sia. Aku melihat Manggala melirik sekeliling, mungkin memastikan bahwa ayahnya benar-benar tidak ada di sana. Tapi aku tidak melihat kekecewaan di matanya, hanya kepastian. Dia sudah berhenti berharap sejak lama. "Ibu," katanya pelan, menatapku dalam-dalam. "Aku tidak akan pernah melupakan semua yang ibu lakukan untukku. Aku ada di sini karena ibu. Dan aku janji, suatu hari nanti, ibu tidak akan pernah kekurangan apapun lagi." Aku menggeleng, menahan air mata. "Ibu tidak pernah merasa kekurangan, Nak. Selama ibu melihat kamu bahagia, itu sudah cukup untuk ibu." Manggala tersenyum, lalu tiba-tiba menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang erat, hangat, penuh dengan semua perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku membalas pelukannya, berusaha menghafal setiap detik momen ini, karena aku tahu setelah ini, hidup kami akan berubah. Ketika pengumuman keberangkatan terdengar, dia melepaskan pelukannya dengan berat hati. Aku melihatnya menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil kopernya. "Aku pergi dulu, Bu. Aku janji akan sering menghubungi ibu," katanya sambil melangkah mundur. Aku mengangguk, tersenyum meskipun air mata akhirnya jatuh juga. "Hati-hati, Nak. Ibu akan selalu menunggu kamu kembali." Aku berdiri di sana, melihatnya berjalan menuju pintu keberangkatan, langkahnya penuh percaya diri. Dia tidak menoleh lagi, karena dia tahu jika dia melakukannya, mungkin dia tidak akan sanggup pergi. Ketika akhirnya dia menghilang dari pandangan, aku merasa campuran antara kebanggaan dan kesepian. Rumah akan terasa lebih sepi tanpanya, tetapi aku tahu ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Aku pulang dengan hati yang penuh doa, berharap bahwa di negeri yang jauh, Manggala akan mendapatkan semua yang selama ini dia perjuangkan. Aku hanya bisa berharap bahwa di tengah kesibukannya nanti, dia tetap mengingat rumah, mengingat ibunya yang selalu ada untuknya, sejak hari pertama dia membuka matanya ke dunia ini. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Manggala telah menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude di salah satu universitas terbaik di luar negeri. Aku masih ingat hari ketika dia pertama kali memberitahuku kabar itu melalui panggilan video. Wajahnya yang dulu penuh dengan tekad kini bersinar dengan kebanggaan yang tulus. "Ibu, aku lulus," katanya dengan mata berbinar. "Dan aku langsung diterima bekerja di salah satu perusahaan besar di sini." Air mataku langsung menggenang. Aku tahu sejak awal bahwa anakku akan sukses, tapi mendengar sendiri kabar itu dari mulutnya,
dengan ekspresi bahagia di wajahnya, membuatku tak mampu berkata-kata. Aku hanya bisa menatapnya di layar ponselku, mengangguk sambil menahan haru. Ibu bangga padamu, nak, bisikku akhirnya. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Manggala mulai meniti karirnya di perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan keuangan. Dia sering menceritakan bagaimana dia bekerja keras, bagaimana dia menghadapi tantangan demi tantangan dengan kepala tegak, dan bagaimana dia tidak pernah melupakan tujuan awalnya, untuk membuatku bahagia. Dia mulai sering mengirim uang kepadaku, meskipun aku tidak pernah memintanya. Setiap bulan, ada kiriman yang masuk ke rekeningku, disertai dengan pesan singkat darinya. Untuk ibu, supaya tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Awalnya, aku menolak. Aku tidak ingin dia merasa terbebani dengan tanggung jawab yang seharusnya bukan miliknya. Tetapi Manggala selalu meyakinkanku bahwa ini bukan tentang kewajiban. Ini tentang rasa terima kasihnya. Ibu sudah mengorbankan segalanya untuk aku, katanya suatu kali. Sekarang giliran aku memastikan bahwa ibu bisa hidup dengan nyaman. Aku tidak bisa membantahnya. Yang paling berharga bagiku bukanlah uang yang dia kirimkan, tetapi waktu yang dia luangkan untuk tetap terhubung denganku. Meskipun sibuk, dia tidak pernah lupa meneleponku setiap minggu. Kadang-kadang dia hanya ingin mendengar suaraku, menanyakan bagaimana keadaanku, apa yang kumasak hari ini, atau sekadar bercanda seperti dulu saat dia masih kecil. Ibu sehat, kan? Itu adalah pertanyaan yang selalu dia ulang-ulang setiap kali menelepon. Aku selalu menjawab dengan tawa kecil. Ibu sehat, nak. Yang penting kamu jangan terlalu keras bekerja. Tapi aku tahu, jauh di lubuk hatinya, dia masih membawa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dia jarang menyinggung tentang ayahnya, dan aku tidak pernah memaksanya untuk membicarakan hal itu. Aku ingin dia menjalani hidupnya tanpa dibebani oleh masa lalu. Salah satu momen paling berkesan bagiku adalah ketika suatu hari, sebuah paket besar tiba di rumah. Ketika aku membukanya, aku menemukan sesuatu yang membuat air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Sebuah tiket pesawat dan surat dari Manggala. Ibu, aku ingin ibu datang ke sini. Aku ingin menunjukkan dunia yang selama ini aku jalani. Aku ingin ibu melihat sendiri bagaimana aku hidup sekarang. Jangan khawatir tentang apapun, semua sudah aku siapkan. Tanganku gemetar saat memegang tiket itu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan bepergian ke luar negeri, apalagi dengan semua biaya yang ditanggung oleh anakku sendiri. Ketika akhirnya aku tiba di negeri tempat Manggala tinggal, aku hampir tidak bisa percaya. Aku melihatnya berdiri di bandara, menungguku dengan senyum lebarnya. Dia terlihat begitu berbeda, lebih dewasa, lebih mapan, dan lebih percaya diri. Tapi satu hal yang tidak berubah adalah cara dia memelukku begitu erat, seolah dia masih anak kecil yang takut kehilangan ibunya. Ibu harus lihat apartemenku, katanya penuh semangat, menarik koperku dan membawaku keluar dari bandara. Aku hampir tidak bisa berkata apa-apa ketika tiba di tempat tinggalnya. Apartemen itu luas dan mewah, jauh dari rumah kecil yang selama ini kutinggali. Tapi yang paling menyentuh hatiku bukanlah kemewahannya, melainkan fakta bahwa di salah satu dindingnya, dia memasang bingkai besar berisi foto kami berdua. Foto lama ketika dia masih kecil, duduk di pangkuanku, tersenyum lebar. Aku selalu melihat ini setiap pagi sebelum berangkat kerja, katanya sambil tersenyum. Supaya aku ingat dari mana aku berasal, dan untuk siapa aku bekerja keras. Aku tidak bisa menahan air mata. Aku tidak pernah meminta apapun darinya, tetapi dia telah memberikan lebih dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, saat kami duduk di balkon apartemennya, menikmati pemandangan kota yang gemerlap, aku menyadari sesuatu. Manggala tidak hanya sukses dalam karirnya, tetapi juga dalam membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Dia telah membuktikan bahwa luka masa lalu tidak harus menentukan masa depan seseorang.
Dia telah membuktikan bahwa pengorbananku tidak sia-sia. Dan yang terpenting, dia telah membuktikan bahwa cinta seorang anak kepada ibunya bisa mengalahkan semua kesulitan yang pernah mereka hadapi. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang ibu lakukan untuk aku, katanya malam itu, menatapku dengan mata yang penuh ketulusan. Dan aku janji, aku akan selalu ada untuk ibu. Aku menggenggam tangannya, tersenyum dalam keharuan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak perlu lagi takut. Karena aku memiliki Manggala, anakku, kebanggaanku, dan bukti hidup bahwa kasih seorang ibu selalu berbalas dengan cara yang paling indah. Setelah bertahun-tahun menetap dan bekerja di luar negeri, Manggala akhirnya membuat keputusan besar yang mengubah segalanya. Dia ingin pulang ke Indonesia untuk selamanya. Keputusan ini bukan sesuatu yang ia ambil secara spontan. Bertahun-tahun bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi, hidup dalam kenyamanan yang mungkin sulit didapat di negeri sendiri, membuatnya berpikir panjang. Namun, satu hal selalu membayangi pikirannya. Aku sudah cukup lama jauh dari ibu, katanya dalam salah satu panggilan video kami. Aku bisa sukses di mana saja, tapi yang paling penting adalah siapa yang ada di sisiku saat aku sukses. Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Aku tidak pernah menuntutnya untuk kembali. Aku ingin dia mengejar apapun yang membuatnya bahagia. Bahkan jika itu berarti aku harus merelakan jarak yang membentang di antara kami. Tapi mendengar bahwa dia ingin pulang karena aku, membuat air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Apa ibu setuju? Tanyanya dengan ragu. Aku mengangguk, tersenyum meskipun suaraku bergetar. Ibu akan selalu menunggumu. Nak, kapanpun kamu ingin pulang, rumah ini selalu terbuka untukmu. Namun, yang tidak kusangka adalah kejutan yang telah dia persiapkan. Bukan hanya kepulangannya, tetapi juga hadiah yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Ibu, katanya suatu hari, beberapa minggu sebelum kepulangannya. Aku tidak ingin ibu tinggal di rumah yang lama lagi. Ibu sudah terlalu banyak menderita di sana. Sekarang, saatnya ibu hidup dengan lebih nyaman. Aku tidak mengerti maksudnya sampai hari kepulangannya tiba. Hari itu, aku berdiri di bandara dengan hati berdebar, menunggu anakku yang sudah bertahun-tahun hanya bisa kulihat melalui layar ponsel. Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku membayangkan momen ini, melihatnya kembali dengan wajah yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Saat akhirnya dia muncul di pintu kedatangan, mengenakan setelan kasual dengan koper di satu tangan, aku hampir tidak bisa percaya. Dia tersenyum lebar, langsung berjalan cepat ke arahku, dan tanpa ragu, memelukku erat. Ibu, aku pulang, bisiknya di telingaku. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir. Selamat datang di rumah, nak. Tapi kejutan belum berakhir. Setelah kami melewati perjalanan panjang dari bandara, aku berpikir bahwa kami akan pulang ke rumah kecil yang telah kutinggali selama bertahun-tahun. Namun, Manggala justru membawaku ke tempat lain. Sebuah rumah besar yang berdiri megah di kawasan perumahan yang asri dan nyaman. Aku menatap bangunan itu dengan bingung. Nak, kita kemana? Tanyaku. Manggala tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Ini rumah ibu sekarang. Aku terdiam. Aku tidak bisa percaya apa yang kudengar. Aku membeli rumah ini untuk ibu, lanjutnya. Aku tidak ingin ibu tinggal di rumah lama yang penuh kenangan pahit itu. Aku ingin ibu memulai hidup baru, dengan lebih bahagia, tanpa bayangan masa lalu. Aku menatapnya, masih tidak percaya. Rumah ini begitu luas, jauh lebih besar dari rumah sederhana yang selama ini kutinggali. Aku bisa melihat taman kecil di halamannya, balkon yang menghadap ke arah matahari terbit, dan ruang keluarga yang luas dan nyaman. Ibu tidak perlu lagi khawatir tentang apapun, kata Manggala dengan suara lembut. Mulai sekarang, biarkan aku yang menjaga ibu.
Aku tidak bisa menahan air mata. Aku menangis, bukan karena rumah ini, bukan karena kemewahannya, tetapi karena aku menyadari satu hal. Anak yang dulu kecil, yang dulu kusanggah hidupnya dengan penuh perjuangan, kini telah tumbuh menjadi pria dewasa yang siap menopang hidupku. Aku memeluknya erat, tanpa berkata apa-apa. Karena di saat itu, kata-kata tidak lagi diperlukan. Aku hanya ingin merasakan kebahagiaan yang telah ia berikan padaku, kebahagiaan yang telah lama kurindukan. Di rumah baru itu, kami memulai kembali. Tidak ada lagi kesedihan yang menggantung di udara. Tidak ada lagi kenangan pahit yang terus-menerus menghantui. Manggala membuktikan bahwa dia bukan hanya anak yang berbakti, tetapi juga pria yang telah menepati janjinya. Janji untuk tidak pernah melupakan ibunya. Janji untuk kembali dan membalas semua yang telah kukorbankan untuknya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Aku tahu, mulai hari ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak lagi sendiri. Aku memiliki Manggala, anakku, kebanggaanku, dan cahaya dalam hidupku. Hidup adalah putaran roda. Dulu, Mas Rama berdiri di atas segalanya. Seorang pria dengan ambisi besar, keyakinan tinggi, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Tapi roda itu terus berputar, dan kini ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Kabar tentang kondisinya sampai kepadaku dari seorang tetangga lama. Mas Rama sudah tua, sakit-sakitan, dan nyaris tidak punya siapa-siapa di sisinya. Wanita-wanita yang dulu menemani hari-harinya pergi satu persatu setelah dia tidak lagi bisa memberi mereka kemewahan. Usahanya gagal, uangnya habis, dan tubuhnya yang dulu gagah kini ringkih dan tak berdaya. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku saat mendengar kabar itu. Apakah aku harus merasa iba? Atau ini adalah bagian dari takdir yang telah lama menunggu untuk menuntaskan keadilannya? Beberapa minggu kemudian, dia datang ke rumah baru yang dibelikan Manggala untukku. Dia berdiri di depan pagar, tubuhnya sedikit membungkuk. Wajahnya yang dulu penuh kepercayaan diri kini tampak lelah dan rapuh. Aku tidak tahu bagaimana dia menemukan alamat ini, tapi di balik rasa terkejutku, ada sesuatu yang terasa asing. Aku tidak lagi merasakan sakit saat melihatnya. Aku hanya merasa hampa. Manggala yang pertama kali melihatnya dari jendela lantai 2. Dia turun dengan cepat, lalu berdiri di sampingku, menatap ayahnya dengan tatapan dingin yang sulit diartikan. "Apa yang ayah lakukan di sini?" tanyanya tegas. Mas Rama menarik napas berat. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. "Nak, ayah butuh bantuan." Aku melihat bagaimana rahang Manggala mengeras. Ada kemarahan yang tersimpan di sana, tapi juga kepedihan yang masih belum sepenuhnya hilang. Dulu, ketika aku dan ibu membutuhkan ayah, di mana ayah? Suara Manggala tenang, tapi penuh tekanan. Ketika ibu menangis di kamar setiap malam, ketika aku bertanya-tanya kenapa ayah tidak pernah pulang, di mana ayah? Mas Rama terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku bisa melihat kepasrahan dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Ayah menyesal, Nak," katanya akhirnya. "Ayah tahu ayah telah melakukan banyak kesalahan. Ayah hanya ingin meminta maaf." Manggala tertawa kecil, tapi tawa itu pahit. "Minta maaf? Setelah bertahun-tahun meninggalkan kami? Setelah ibu berjuang sendirian membesarkanku? Setelah semua luka yang ayah tinggalkan?" Aku menyentuh lengan Manggala dengan lembut, mencoba menenangkan emosinya. Tapi aku tahu, dia berhak merasa seperti ini. Mas Rama menunduk, tubuhnya semakin tampak rapuh. "Ayah tidak punya siapa-siapa lagi," bisiknya. "Ayah sudah tidak bersama wanita-wanita yang dulu bersama ayah. Ayah sendirian. Ayah sakit. Ayah tidak tahu harus kemana." Keheningan menggantung di antara kami. Aku tahu bahwa Manggala, meskipun penuh kemarahan, adalah anak yang berhati baik.
Dia bukan seseorang yang tega melihat orang lain menderita, bahkan jika orang itu adalah pria yang telah menghancurkan keluarganya. Tapi aku juga tahu bahwa pengampunan tidak bisa diberikan begitu saja. Tidak setelah semua yang terjadi. Ayah punya banyak kesempatan untuk menjadi suami dan ayah yang baik, kata Manggala, suaranya lebih tenang, tapi tetap tegas. Tapi ayah memilih untuk tidak peduli. Ayah memilih untuk mengabaikan ibu. Ayah memilih untuk meninggalkan kami. Dan sekarang, setelah semuanya terlambat, ayah datang meminta pertolongan. Mas Rama tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, menerima setiap kata yang diucapkan anaknya. Ayah tidak pernah menjadi bagian dari perjuangan kami, lanjut Manggala. Dan sekarang, ayah juga tidak akan menjadi bagian dari kebahagiaan kami. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan hatiku. Aku tidak pernah mendidik Manggala untuk membenci ayahnya. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkan dia karena menolak menerima seseorang yang dulu telah mencampakkan kami tanpa ragu. Aku tidak akan membiarkan ibu merawat seseorang yang dulu meninggalkannya, kata Manggala dengan suara mantap. Ayah bisa pergi. Hidup dengan konsekuensi dari pilihan ayah sendiri. Mas Rama mengangkat wajahnya, menatapku, seolah berharap aku akan berkata sesuatu untuk membelanya. Tapi aku hanya bisa menatapnya dengan mata yang kosong. Maafkan aku, Mas, kataku akhirnya. Tapi aku sudah terlalu lama belajar hidup tanpamu. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Mas Rama menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Aku bisa melihat air matanya jatuh, tapi kali ini, aku tidak lagi merasa sakit karenanya. Dia berbalik perlahan, berjalan menjauh dengan langkah yang berat. Tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya, tidak ada lagi harga diri yang tinggi. Yang tersisa hanyalah pria tua yang akhirnya mengerti bahwa beberapa hal dalam hidup tidak bisa diperbaiki, tidak peduli seberapa besar penyesalan yang dia miliki. Aku menarik napas dalam, lalu menatap Manggala. Dia menggenggam tanganku, memberi kehangatan yang selama ini selalu kurindukan. Apa ibu baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Ibu sudah lama baik-baik saja, Nak, karena ibu punya kamu. Manggala tersenyum, lalu merangkulku erat. Hari itu, aku menyadari satu hal, masa lalu mungkin tidak bisa dihapus, tapi kita selalu punya pilihan untuk tidak membiarkannya menguasai masa depan kita. Aku telah memilih untuk melanjutkan hidup, dan Manggala telah memilih untuk melindungi kebahagiaan yang telah kami bangun bersama. Malam itu, udara terasa dingin, dan langit tampak kelam tanpa bintang. Di dalam ruang tamu rumah baruku, aku duduk di sofa, memandangi Manggala yang berdiri tegap di depan Mas Rama. Di tangannya, sebuah amplop tebal yang telah disiapkannya sejak lama. Aku tahu betul apa isi amplop itu, dan aku juga tahu bahwa ini bukan sekadar tumpukan uang. Ini adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keputusan Manggala untuk melepaskan semua keterikatan dengan ayahnya. Mas Rama, yang kini duduk di kursi berhadapan dengannya, tampak bingung. Matanya yang dulu penuh percaya diri kini redup, seolah dia sendiri tak yakin harus berkata apa. Wajahnya yang dulu selalu bersih dan terawat kini dipenuhi kerutan, mencerminkan tahun-tahun penuh penyesalan yang telah menimpanya. Apa ini? Tanya Mas Rama, suaranya bergetar. Manggala meletakkan amplop itu di meja dengan gerakan pelan namun tegas. Ini semua uang yang ayah berikan untuk pendidikanku dulu, katanya. Aku mengembalikannya. Aku bisa melihat mata Mas Rama membesar. Wajahnya berubah dari bingung menjadi terkejut. Dia menatap amplop itu seolah-olah di dalamnya tersimpan sesuatu yang beracun. Kenapa? Tanyanya, hampir berbisik. Manggala menarik napas dalam, lalu menatap lurus ke arah pria yang seharusnya menjadi ayahnya, tetapi telah lama kehilangan hak untuk disebut demikian. Karena pendidikan dan hidupku bukan hasil dari uang ayah. Itu hasil dari pengorbanan ibu, katanya dengan suara mantap.
Aku menelan ludah, mencoba menahan emosi yang membuncah dalam dadaku. Aku tidak pernah meminta Manggala melakukan ini. Tidak pernah sekalipun aku menginginkan dia merasa harus membuktikan sesuatu. Tapi aku tahu, ini adalah caranya untuk menegaskan bahwa hidupnya tidak bergantung pada seseorang yang dulu meninggalkannya tanpa peduli. Mas Rama tampak semakin gelisah. Dia menunduk, menatap amplop di atas meja seolah itu adalah sesuatu yang ingin dia ambil. Tapi di saat yang sama, dia tahu dia tidak pantas menerimanya. Manggala, ini bukan tentang uang, katanya akhirnya, suaranya lemah. Kalau bukan tentang uang, maka ayah tidak perlu mengambilnya, potong Manggala cepat. Aku tidak melakukannya untuk merendahkan ayah. Aku hanya ingin ayah tahu bahwa sejak dulu, aku tidak pernah benar-benar membutuhkan ayah. Yang aku butuhkan adalah seorang ayah yang ada di sisiku, bukan seseorang yang hanya melemparkan uang lalu menghilang. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Mas Rama tampak semakin kecil di kursinya, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Dia akhirnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kuartikan. Dinda, katanya pelan. Apa kamu benar-benar tidak bisa memaafkanku? Aku menatapnya lama. Aku memikirkan semua tahun-tahun yang telah kulalui tanpanya. Semua malam-malam penuh kesedihan yang harus kutanggung sendirian. Aku tidak membencinya lagi, tapi aku juga tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak lagi kumiliki. Perasaan dan kepercayaan yang dulu pernah ada. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Mas, kataku akhirnya, dengan suara lembut tapi tegas. Tapi itu tidak berarti aku ingin mengulang semua yang pernah terjadi. Aku telah memilih jalanku sendiri, dan jalan itu tidak lagi melibatkanmu. Aku bisa melihat bagaimana kata-kataku menghantamnya. Dia tidak menangis, tapi aku bisa melihat kesedihan yang dalam di matanya. Manggala meraih tanganku, menggenggamnya erat seolah ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja. Aku tersenyum padanya, memberi isyarat bahwa aku kuat. Karena memang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar kuat. Mas Rama akhirnya menghela napas panjang. Tangannya terulur ke arah amplop itu, tapi bukan untuk mengambilnya, melainkan untuk mendorongnya kembali ke arah Manggala. Uang ini tidak ada artinya lagi bagiku, katanya pelan. Tapi ayah mengerti maksudmu, nak. Manggala mengangguk, lalu bangkit berdiri. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari babak panjang yang telah berlangsung bertahun-tahun dalam hidup kami. Aku tahu, setelah ini, tidak akan ada lagi alasan bagi Mas Rama untuk datang mencari kami. Saat Mas Rama berjalan keluar dari rumah itu, aku merasa lega. Bukan karena aku ingin dia menderita, tapi karena aku tahu bahwa aku dan Manggala akhirnya bebas. Kami tidak lagi terikat pada masa lalu. Kami telah melangkah maju, dan tidak ada yang bisa menarik kami kembali. Aku menggenggam tangan Manggala lebih erat, dan dia tersenyum padaku. Ibu tidak menyesal? Tanyanya pelan. Aku menggeleng, lalu tersenyum. Tidak, nak. Justru, ini adalah awal dari hidup yang benar-benar baru bagi kita. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bahwa akhirnya, segalanya telah menemukan tempatnya yang seharusnya. Hari itu, langit kelabu seolah mencerminkan suasana hatiku. Mas Rama masih berdiri di depan rumah kami. Tubuhnya tampak semakin ringkih di balik pakaian lusuh yang menggantung longgar di badannya. Tangannya gemetar. Entah karena udara dingin atau karena perasaan yang tengah berkecamuk di dalam dirinya. Manggala berdiri di sampingku, posturnya tegap dan ekspresinya penuh ketegasan. Wajahnya yang dulu selalu berseri kini tampak dingin, nyaris tanpa emosi. Tidak ada lagi kasih sayang seorang anak kepada ayahnya, tidak ada lagi keinginan untuk mencari pengakuan.
Yang ada hanyalah seorang pria muda yang berdiri di hadapan seseorang yang dulu seharusnya menjadi pelindungnya, namun malah menjadi sumber luka terdalamnya. Mas Rama menatap kami dengan pandangan memohon. Dinda, Manggala, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi, katanya dengan suara serak. Kalian saja yang kupunya sekarang. Aku menelan ludah, mencoba menekan perasaan yang bergejolak di dadaku. Dulu, mungkin aku akan langsung merasa iba. Aku akan mengulurkan tangan dan membiarkannya masuk, memberinya tempat berteduh, meski hatiku penuh luka. Tapi tidak kali ini. Manggala melipat tangan di dada, menghela napas panjang sebelum berbicara. Ayah bilang ayah hanya punya kami sekarang, katanya pelan, tapi setiap katanya menusuk tajam. Tapi dulu, saat ibu menangis sendirian di malam hari, saat aku bertanya-tanya kenapa ayah tak pernah pulang, di mana ayah? Mas Rama terdiam. Bibirnya terbuka, seolah ingin menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Manggala melanjutkan, suaranya semakin penuh emosi. Dulu, ayah memilih wanita-wanita lain dibandingkan keluarga ayah sendiri. Dulu, ayah memilih menghabiskan waktu dan uang untuk mereka, sementara ibu bekerja keras memastikan aku bisa makan, bisa sekolah. Dan sekarang, ketika ayah tidak punya siapa-siapa lagi, ayah ingin kembali ke sini. Aku melihat rahang Mas Rama mengeras. Aku mengenal ekspresi itu, ego dan harga dirinya masih mencoba bertahan, meskipun kenyataan yang ada di hadapannya sudah jelas. Ayah tahu aku telah melakukan kesalahan, katanya akhirnya. Ayah tahu aku telah menyakiti kalian. Tapi ayah benar-benar menyesal. Manggala, ayah hanya ingin kesempatan kedua. Manggala terkekeh, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa penuh kepahitan. Kesempatan kedua, ulangnya, matanya menatap lurus ke arah Mas Rama. Ayah sudah mendapatkan kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan ke-100. Tapi ayah membuang semuanya. Ayah tidak menyesali apa yang ayah lakukan, ayah hanya menyesali akibatnya. Mas Rama tertegun. Kata-kata Manggala menghantamnya dengan telak, menghancurkan harapannya untuk bisa kembali. Aku akhirnya membuka suara. Mas Rama, kataku pelan. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak ingin membenci siapapun, karena kebencian hanya akan menjadi beban di hati. Tapi aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Aku tidak bisa mengizinkanmu kembali ke dalam hidup kami setelah semua yang kau lakukan. Aku melihat mata Mas Rama berkaca-kaca. Dia menundukkan kepalanya, mungkin menyadari bahwa kali ini tidak ada lagi jalan untuk kembali. Manggala menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara tegas, ayah bisa pergi. Pergilah kepada orang-orang yang dulu ayah pilih. Kami tidak butuh ayah lagi. Mas Rama mendongak, matanya penuh dengan kepanikan. Manggala, tolong. Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, potong Manggala. Pergi. Hening. Suasana terasa begitu tegang hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Mas Rama menatapku sekali lagi, berharap aku akan mengatakan sesuatu, berharap aku akan berubah pikiran. Tapi aku hanya bisa menggeleng pelan. Perlahan, dia berbalik. Langkahnya gontai, seperti seseorang yang kehilangan arah. Aku melihatnya berjalan menjauh, tubuhnya semakin kecil di kejauhan, hingga akhirnya menghilang di balik tikungan jalan. Waktu berlalu dengan cepat. Sejak hari di mana Mas Rama pergi dari rumah kami, aku dan Manggala tak pernah lagi mendengar kabarnya. Kami tak tahu di mana dia tinggal, bagaimana keadaannya, atau apakah dia masih bersama wanita-wanita yang dulu menjadi pelariannya. Bagiku, itu bukan lagi sesuatu yang perlu kupikirkan. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun hidupku menunggu seseorang yang tak pernah peduli. Dan kini, akhirnya, aku belajar untuk melepaskannya. Namun, suatu sore yang dingin, kabar itu datang tanpa diduga. Aku sedang duduk di teras rumah,
menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku ketika ponselku berdering. Nama yang muncul di layar adalah seorang kenalan lama, seseorang yang dulu pernah dekat dengan Mas Rama ketika bisnisnya masih berjaya. Aku mengerutkan kening, merasa aneh menerima panggilan dari orang itu. "Halo?" sapaku, sedikit ragu. Suara di seberang terdengar berat, seolah menanggung beban yang tak mudah diucapkan. "Dinda, aku tidak tahu harus menghubungi siapa lagi. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Mas Rama, dia meninggal pagi ini." Tanganku yang memegang ponsel sedikit gemetar. Aku mengerjap, berusaha memahami kata-kata yang baru saja kudengar. "Meninggal?" ulangku, seakan berharap aku salah dengar. Ya, suara itu terdengar lebih lirih. Dia sudah sakit-sakitan sejak beberapa tahun terakhir. Tidak ada yang benar-benar merawatnya. Wanita-wanita yang dulu dekat dengannya satu persatu pergi, dan dia akhirnya hidup sendiri di sebuah rumah kontrakan kecil. Kemarin dia dilarikan ke rumah sakit, tapi kondisinya sudah terlalu parah. Tidak ada yang datang menjenguk. Dia pergi dalam kesepian. Aku menundukkan kepala, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam pikiranku. Mas Rama, pria yang dulu pernah kucintai dengan sepenuh hati, pria yang pernah menjadi suamiku, akhirnya menemui ajalnya dalam kesendirian. Aku tidak tahu bagaimana harus merasakan ini. Aku tidak merasa marah, tidak juga merasa lega. Ada sesuatu yang mengganjal di dadaku, sesuatu yang sulit kugambarkan. Bukan kesedihan karena kehilangan, tapi lebih kepada perasaan hampa, seperti lembaran buku yang akhirnya ditutup setelah bertahun-tahun tidak selesai dibaca. Aku menutup telepon dan menatap kosong ke depan. Manggala, yang baru saja pulang dari kantor, melihat ekspresi wajahku dan langsung menghampiri. "Ada apa, Bu?" tanyanya. Aku menatapnya sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Ayahmu, dia meninggal pagi ini." Manggala terdiam. Aku bisa melihat matanya berkedip beberapa kali, seolah otaknya sedang memproses berita itu. Manggala menghela napas panjang. Dia berjalan ke teras, bersandar pada pagar, dan menatap langit sore yang mulai meredup. Aku bisa melihat pikirannya berkecamuk, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang cukup lama. Aku menyesap teh yang kini sudah dingin, lalu berkata pelan, "Besok kita ke pemakamannya." Manggala menoleh, ekspresinya sulit ditebak. "Ibu ingin datang." Aku tersenyum tipis. Bukan karena dia suami ibu, bukan juga karena ibu masih menyimpan perasaan, tapi karena ibu ingin menutup bab ini dengan tenang. Manggala mengangguk pelan. "Baik, aku akan menemani ibu." Keesokan harinya, kami pergi ke pemakaman kecil di pinggiran kota. Tidak banyak orang di sana, hanya beberapa kenalan lama dan seorang petugas pemakaman yang bertugas merawat area itu. Saat aku berdiri di depan makam yang masih basah, aku merasakan banyak hal sekaligus. Aku mengingat bagaimana aku dulu mengenalnya sebagai pria yang baik dan penuh kasih. Bagaimana dia perlahan berubah menjadi seseorang yang tak lagi kukenal. Aku mengingat malam-malam penuh air mata, rasa sakit yang kupendam selama bertahun-tahun, dan semua pengorbanan yang kulakukan demi Manggala. Namun, aku juga mengingat bahwa di balik semua itu, dia pernah menjadi bagian dari hidupku. Tanpa dia, aku tidak akan memiliki Manggala. Tanpa dia, aku tidak akan menjadi sekuat sekarang. Aku menutup mata sejenak, lalu berbisik dalam hati, "Aku memaafkanmu, Mas. Bukan karena kau pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas untuk hidup tanpa dendam." Manggala berdiri di sampingku, tangannya menggenggam lenganku dengan lembut. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk. "Lebih baik dari sebelumnya." Kami meninggalkan pemakaman itu tanpa menoleh ke belakang. Karena bagiku, hidup bukan tentang terus-menerus melihat masa lalu, melainkan tentang bagaimana kita melangkah maju dengan hati yang lebih ringan.
Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah jendela rumah baruku. Udara segar mengalir lembut ke dalam kamar, membawa serta aroma bunga melati yang kutanam di halaman depan. Aku menghirup udara dalam-dalam, menikmati setiap detiknya, merasakan kebebasan yang sudah lama tak kurasakan. Ini adalah hari-hari yang dulu hanya bisa kubayangkan. Hari-hari di mana aku tidak lagi dihantui kesedihan, tidak lagi terjebak dalam rasa sakit yang terus menggerogoti hatiku. Rumah ini, yang dibeli oleh Manggala sebagai hadiah untukku, adalah simbol dari kebebasan itu. Sebuah rumah yang tenang, jauh dari kenangan kelam masa lalu. Tidak ada lagi bayangan perselingkuhan, tidak ada lagi tangis di malam hari, tidak ada lagi ketakutan akan hal-hal yang di luar kendaliku. Di sini, aku bisa benar-benar merasakan kedamaian. Di meja makan, Manggala sudah menungguku dengan secangkir teh hangat yang selalu ia siapkan setiap pagi. Dia menatapku dengan senyum hangatnya, senyum yang selama ini menjadi alasanku untuk bertahan. "Selamat pagi, Bu," sapanya pelan. Aku membalas senyumannya, duduk di kursi di seberang meja, dan menghirup teh yang masih mengepul. "Selamat pagi, Nak," jawabku. "Hari ini kau tidak ada rapat?" Manggala menggeleng. "Aku sengaja mengambil cuti. Aku ingin menghabiskan waktu dengan Ibu. Sudah terlalu lama kita tidak benar-benar duduk bersama tanpa membicarakan pekerjaan atau hal-hal lain." Hatiku menghangat mendengar kata-katanya. Aku menatapnya dengan bangga, mengingat perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dulu, aku sering khawatir apakah semua yang telah aku lakukan untuknya akan membuahkan hasil. Aku bertahan dalam pernikahan yang hancur, mengorbankan harga diriku sendiri, hanya demi memastikan dia memiliki masa depan yang lebih baik. Dan kini, di hadapanku duduk seorang pria dewasa yang sukses, mandiri, dan tetap memiliki hati yang penuh kasih. "Kau tahu, Manggala," kataku sambil meletakkan cangkirku, "Ibu dulu sering bertanya-tanya apakah keputusan Ibu untuk bertahan dalam pernikahan itu benar. Ibu sering merasa takut bahwa semua pengorbanan ini akan sia-sia. Tapi melihatmu sekarang, Ibu tahu bahwa semua itu tidak pernah sia-sia." Manggala menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Ibu adalah alasan aku bisa menjadi seperti sekarang," katanya. "Ibu adalah kekuatanku, inspirasiku. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah Ibu lalui demi aku." Aku mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Dan sekarang, Ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Ibu tidak butuh apa-apa lagi selain itu." Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Aku mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih santai. Aku mendaftarkan diri dalam komunitas sosial, mengikuti kelas memasak, dan bahkan mulai menulis buku tentang perjalanan hidupku. Aku ingin berbagi kisahku dengan wanita-wanita lain di luar sana, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka bisa bertahan, dan bahwa kebahagiaan masih bisa ditemukan, bahkan setelah melalui badai yang paling kelam sekalipun. Setiap malam, aku sering duduk di halaman belakang, menatap langit yang penuh bintang. Tidak ada lagi air mata seperti dulu, tidak ada lagi perasaan kesepian. Yang ada hanyalah ketenangan dan rasa syukur. Aku pernah hidup dalam bayang-bayang rasa sakit, tapi kini aku telah menemukan sinarku sendiri. Manggala sering bergurau bahwa sekarang aku lebih bahagia dibandingkan saat masih muda. Dan mungkin dia benar. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki pasangan atau hidup dalam pernikahan yang tampak sempurna di mata orang lain. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa menerima masa lalu, melepaskan luka, dan memilih untuk melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Dan itu adalah hadiah terbesar yang pernah aku terima. Aku menulis bukan untuk mengenang masa lalu dengan kesedihan, tetapi untuk memberi harapan kepada wanita-wanita lain di luar sana. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa ada begitu banyak ibu yang berjuang dalam diam, yang mengorbankan segalanya demi anak-anak mereka,
yang bertahan meski hati mereka hancur berulang kali. Aku ingin mereka memahami satu hal yang paling penting. Pengorbanan mereka tidak akan pernah sia-sia. Aku tahu bagaimana rasanya terjebak dalam pernikahan yang tidak lagi memberikan kebahagiaan. Aku tahu bagaimana rasanya menahan air mata di tengah malam, merasakan kesepian yang mendalam meskipun ada seseorang yang seharusnya menemani. Aku tahu bagaimana rasanya mengutamakan orang lain sementara diri sendiri perlahan-lahan hancur. Tetapi aku juga tahu bagaimana rasanya bangkit. Bagaimana rasanya menemukan kebebasan setelah bertahun-tahun merasa terbelenggu. Di tengah lamunanku, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat Manggala berdiri di ambang pintu dengan senyuman hangatnya. "Ibu menulis lagi?" tanyanya sambil berjalan mendekat. Aku mengangguk. Ibu ingin menyelesaikan buku ini. Ibu ingin membagikan kisah ibu kepada orang lain. Dia duduk di sampingku dan membaca beberapa kalimat terakhir yang kutulis. Aku melihat matanya berkaca-kaca, dan itu membuat hatiku menghangat. "Ibu tahu," katanya setelah beberapa saat, "banyak orang yang membutuhkan cerita ini. Banyak ibu yang mungkin merasa sendirian, dan tulisan ibu bisa menjadi kekuatan bagi mereka." Aku tersenyum. "Itulah yang ibu harapkan." Manggala menghela napas dalam dan menatapku dengan penuh kasih. "Ibu telah melalui begitu banyak hal, tapi ibu masih tetap lembut, masih tetap penuh kasih. Ibu tidak membiarkan luka mengubah siapa ibu sebenarnya. Itu yang membuat ibu luar biasa." Kami duduk bersama dalam keheningan yang nyaman, menikmati detik-detik yang berharga ini. Tidak ada lagi rasa sakit dari masa lalu, tidak ada lagi luka yang belum sembuh. Kini, yang tersisa hanyalah kebahagiaan, ketenangan, dan harapan.